Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Fatiana Putri dari Program Studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi pembiayaan dan investasi. Oke, langsung saja masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Jadi, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi, pembiayaan dalam penganggaran pemerintah itu dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian yang kedua kita akan mengenali tentang jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama yaitu ada penerimaan pembiayaan. Apa sih tujuan dari penerimaan pembiayaan itu? Jadi, tujuan dari penerimaan pembiayaan adalah untuk menutup defisit anggaran. Nah, penerimaan pembiayaan itu mencakup beberapa hal, yaitu ada penggunaan silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kemudian, jenis pembiayaan yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Tujuan dari pengeluaran pembiayaan adalah untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan itu mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari akuntansi pembiayaan. Yang pertama ada pengakuan dan pengukurannya. Jadi, penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Untuk penyajian pembiayaan, pembiayaan itu akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pencatatan pembiayaan. Yang pertama itu ada pencatatan penerimaan pembiayaan. Jadi, ketika terjadi penerimaan pembiayaan, kita akan mendebit akun estimasi perubahan SAL, yaitu kode akunnya 3, dan mengkredit akun penerimaan pembiayaan, yaitu kode akunnya 7. Kemudian, pencatatan pengeluaran pembiayaan, yaitu kita akan mendebit akun pengeluaran pembiayaan, kemudian akan mengkredit estimasi perubahan SAL. Nah, jadi jurnal pembiayaan dalam pencatatannya itu digunakan single entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang selanjutnya yaitu contoh pencatatan pembiayaan. Oke, yang pertama itu ada pencatatan pengeluaran pembiayaan. Misalkan dikeluarkan dana dalam bentuk penempatan deposito di Bank Lampung senilai 200 juta dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk pembangunan ibu kota. Nah, jadi untuk jurnal LO-nya yaitu dana cadangan pada kas di kas daerah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal LRA-nya yaitu pembentukan dana cadangan pada perubahan SAL yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh dari pencatatan penerimaan pembiayaan. Misalkan, diterima kas di kas daerah atas pencairan dana cadangan sebesar 200 juta rupiah, pembangunan ibu kota yang pembangunannya dimulai tahun ini. Nah, untuk jurnal LO-nya, yaitu kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 200 juta rupiah. Kemudian, untuk jurnal LRA-nya yaitu ada perubahan SAL pada pencairan dana cadangan sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita akan membahas tentang akuntansi investasi. Yang pertama kita akan mengenali apa sih pengertian dari investasi.
Jadi, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti halnya bunga, kemudian ada dividen, royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, kita akan mengenali tentang klasifikasi investasi. Nah, yang pertama itu ada investasi jangka pendek. Jadi, investasi jangka pendek itu diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas. Contohnya, ada investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Nah, investasi jangka pendek itu beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Kemudian, klasifikasi investasi yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Jadi, investasi jangka panjang itu dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi ya. Nah, investasi jangka panjang itu memiliki sifat penanaman. Sifat penanaman yang pertama yaitu permanen. Maksudnya, dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya, penyertaan modal pemerintah daerah. Kemudian, sifat penanamannya investasi jangka panjang yang kedua yaitu non-permanen. Maksudnya, dimiliki tidak berkelanjutan. Contohnya, pinjaman jangka panjang, kemudian dana bergulir, ada juga investasi dalam proyek pembangunan. Kemudian kita akan mengetahui tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian dari akuntansi investasi. Yang pertama kita akan mengetahui tentang pengakuan dan pengukuran dari akuntansi investasi sendiri. Jadi, yang pertama itu investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehannya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Nah, untuk pencatatan dari akuntansi investasi yaitu dilakukan di buku jurnal finansial. Nah, pencatatan dalam akuntansi investasi ini kita akan mendebit akun investasi yang terkait, kemudian kita akan mengkredit akun kas di kas daerah. Nah, sedangkan untuk penyajian dari akuntansi investasi, yaitu investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh pencatatan investasi. Misalkan, ditemukan dana pada PT Pasar Jaya dalam bentuk pembelian 1000 lembar saham dengan nominalnya 120.000 pada harga 100.000 per lembar. Nah, untuk jurnal LO-nya yaitu investasi permanen, penyertaan modal pemerintah daerah pada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Kemudian untuk jurnal LRA-nya yaitu penyertaan modal pemerintah daerah pada perubahan SAL sebesar 100 juta rupiah. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.